Halo semua, keadaan-keadaanku kembali lagi bersama aku di Jago Bola. Gimana semuanya kabar keadaan-keadaanku? Semoga kalian sehat selalu dan diberi perlindungan dimanapun kalian berada ya. Oke keadaanku, seperti biasa nih, di video kali ini aku akan membawakan beberapa prediksi dari beberapa pertandingan. Untuk pertandingannya sendiri aku sudah beli dari kelima pertandingan ini. Di sini ada pertandingan dari kualifikasi Piala Dunia zona Asia nih. Di pertandingan pertama di sini ada Australia yang bertemu dengan Jepang. Di pertandingan kedua di sini ada Indonesia yang melawan Tiongkok. Di pertandingan ketiga di sini ada Iran melawan Korea Selatan. Dan di pertandingan keempat di sini ada Qatar melawan Iran. Dan di pertandingan terakhir di sini ada dari UEFA Nations League nih, yang mempertemukan antara Spanyol melawan Prancis. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya nih keadaanku, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komennya, agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Oke, di pertandingan pertama di sini ada Australia melawan Jepang nih. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Australia sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara untuk Jepang sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, untuk Jepang sendiri, di sini tampaknya mereka jauh lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Jepang mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara Australia sendiri, di sini mereka hanya mampu menahan imbang Jepang di 2 pertandingan lainnya. Untuk klasemen dari kualifikasi Piala Dunia zona Asia nih, tepatnya di grup C. Di sini tampaknya Jepang juga masih lebih diunggulkan, dengan Jepang sendiri berada di posisi puncak klasemen dengan peringkat pertama, dengan perolehan 20 poin dari 8 pertandingan. Sementara Australia sendiri, di sini mereka berada di posisi kedua klasemen dengan perolehan 13 poin dari 8 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, tek-lekan, dan juga 1/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2/4 dan juga 2. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Jepang, tek-lekan. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Jepang bakal menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-3. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara Sang Garuda Indonesia melawan Tiongkok. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Indonesia sendiri, di sini tampaknya mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang, dan juga 3 hasil kekalahan. Sementara untuk Tiongkok sendiri, di sini mereka berhasil memperoleh 2 hasil kemenangan dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya Tiongkok masih jauh lebih diunggulkan, dengan Tiongkok sendiri mampu memperoleh 4 hasil kemenangan dari 5 pertemuan terakhir mereka. Sementara Indonesia sendiri, di sini mereka hanya mampu menahan imbang di 1 pertandingan. Untuk klasemen dari grup C nih, di sini tampaknya Indonesia masih lebih diunggulkan, dengan Indonesia sendiri berada di posisi keempat klasemen dengan perolehan 9 poin dari 8 pertandingan. Sementara untuk Tiongkok sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-6 klasemen dengan perolehan 6 poin dari 8 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 3/4 dan juga 1. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2/3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di
Indonesia skor 3/4. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di under 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Indonesia bakal menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-0. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara Irak melawan Korea Selatan. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Irak sendiri, di sini tampaknya mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 3 hasil kekalahan. Sementara untuk Korea Selatan sendiri, di sini mereka berhasil memperoleh 2 hasil kemenangan dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya Korea masih jauh lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Korea mampu memperoleh 3 hasil kemenangan dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Untuk klasemen kualifikasi Piala Dunia zona Asia dari grup B, di sini Korea Selatan masih lebih diunggulkan, dengan Korea Selatan sendiri berada di posisi puncak klasemen dengan peringkat pertama dengan perolehan 16 poin dari 8 pertandingan. Sementara untuk Irak sendiri, di sini mereka berada di posisi ketiga klasemen dengan perolehan 12 poin dari 8 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan perpuluhan 1/4 dan juga setengah. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2/4 dan juga 2. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Korea Selatan skor 1/4. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di under 2/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Korea Selatan bakal menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 0-1. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan Qatar melawan Iran. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Qatar sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk Iran sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat bagus dengan mampu mengantongi 4 hasil kemenangan dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya Iran juga masih jauh lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Iran mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Sementara Qatar sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan kalau kita masuk ke klasemen dari kualifikasi Piala Dunia zona Asia dari grup A, di sini tampaknya Iran juga masih jauh lebih diunggulkan, dengan Iran sendiri berada di posisi puncak klasemen dengan peringkat pertama dengan perolehan 20 poin dari 8 pertandingan. Sementara Qatar sendiri, di sini mereka berada di posisi keempat klasemen dengan perolehan 10 poin dari 8 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan pur-puran, lek-lekan dan juga 1/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Iran, lek-lekan. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Iran bakal menang dengan selisih 2 gol dengan skor akhir berakhir dengan 1-3. Oke, di pertandingan terakhir nih, di sini ada dari UEFA Nations League nih yang mempertemukan antara 2 raksasa Eropa yaitu Spanyol melawan Prancis.
untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Spanyol sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat bagus dengan mampu mengantongi 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara untuk Prancis sendiri, di sini mereka terbilang memperoleh hasil yang bagus juga dengan mampu mengantongi 3 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya Spanyol masih lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Spanyol berhasil memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara Prancis sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, seperempat dan juga lek-lekan. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2/4 dan juga 2,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Spanyol per 4. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget Spanyol bakal menang dengan selisih 1 gol saja, dengan skor akhir berakhir dengan 3-2. Oke, sekian video prediksi aku untuk pertandingan pada tanggal 5 sampai tanggal 6 Juni. Jika kalian mau info lebih lanjut ataupun mau join grup, bisa japri aja ke WA aku. Nanti aku letak di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Ingat, aku memprediksi berdasarkan feeling aku sendiri ya. Jika kalian masih ragu dengan feelingku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Ingat, utamakan feeling sendiri ya kalian. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, aku Jago Bola di sini pamit undur diri and see you the next video.